Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadeja. Si mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita harus menjaga pikiran kita dari dorongan nafsu syahwat dan dorongan setan. Di antara bentuk-bentuk dorongan syahwat dan dorongan setan adalah suudzon, prasangka buruk, prasangka jelek, menganggap sesuatu yang belum terbukti dan belum ada tanda-tanda kejelekan itu adalah jelek. Jadi anggapan jelek yang berdasarkan anggapan-anggapan semata, tidak didasari oleh sebuah argumentasi yang cerdas, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang seharusnya ada yang menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah jelek, sesuatu itu adalah buruk. Karena kalau kita mampu mengendalikan bentuk-bentuk seperti prejudice atau prasangka buruk, maka paling tidak hal-hal yang menyertainya seperti kesombongan, seperti mengintip-intip kesalahan orang lain, seperti buruk sangka itu sendiri, akan dapat kita hindarkan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadeja si mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum
ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Jauhilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kalian menggunjing yang satu dengan sebagian yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang meninggal, yang telah meninggal? Tentu jijik. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha Rahman dan Maha Rahim. Maha penerima taubat dan Maha Penyayang. Masyarakat muslimin rahimakumullah, perbuatan prasangka jelek, perbuatan mencari-cari, mengintip-intip kesalahan orang lain, perbuatan menggunjing orang lain, ini semuanya dicela oleh Allah. Kemudian dibarengi dengan ayat berikutnya atau dibarengi dengan penggalan ayat berikutnya. Wattaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya orang yang bertakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, macam menggunjing, macam mencari-cari kesalahan orang lain, macam dzon atau prasangka jelek. Inna husnadzon minal iman. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya dzon yang baik itu adalah merupakan bagian daripada iman. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejo si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Agar hati kita bisa menerima atau bisa melakukan dzon yang baik, maka kita harus mempunyai kecerdasan spiritual sehingga bisa mencarikan argumen-argumen yang cerdas untuk menggiring pikiran kita agar tidak terjebak ke dalam suudzon, tetapi kita
tetap berada di dalam koridor husnuzon, prasangka yang baik. Dan husnuzon atau su'udzon yang paling sederhana adalah terkait dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang terkait dengan ibadah-ibadah yang lain banyak. Tetapi ini, dua hal ini ialah ibadah haji dan ibadah umroh ini yang kental dengan gampangnya dimasuki zon yang jelek. Seperti misalnya selamatan mau berangkat haji. Kemudian selamatan ketika datang dari haji. Dan gelar haji itu sendiri. Hal-hal ini memancing munculnya suzon apabila kita tidak mampu mengelola kecerdasan spiritual kita dengan baik. Sesungguhnya sangat sederhana untuk membawa pikiran kita kepada husnuzon ketika kita melihat tetangga kita, saudara kita melakukan selamatan ketika hendak berangkat haji maupun selamatan ketika datang dari haji. Ketika mereka berangkat atau akan berangkat haji, tentu mereka kepingin untuk berpamit kepada seluruh tetangga, seluruh handai taulan, dan seluruh keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Tetapi kalau itu dilakukan maka akan sangat membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, secara praktis lebih baik kita undang saja mereka datang ke rumah kita. Kemudian kita adakan sekedar upacara, sekedar acara, dan acara itu sangat kental dengan syiar. Misalnya acara sambutan dari seorang ustadz, seorang kiai, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat Nabi, pembacaan surat Yasin, dan sebagainya. Yang amal-amal ibadah semacam itu ada sunnahnya. Memang selamatannya barangkali tidak bisa kita telusuri sunnahnya, tetapi isi yang ada di dalam selamatan itu ada sunnahnya. Termasuk juga ketika kita memberikan makanan kepada para undangan. Bukankah itu merupakan sebuah sedekah? Bukankah itu merupakan sebuah sedekah yang sangat dianjurkan di dalam agama? Dan demikian juga ketika seseorang datang dari ibadah haji seperti yang terjadi pada minggu-minggu ini. Mereka datang dari haji, mengadakan selamatan.
Logika yang bisa kita sodorkan adalah bahwa orang-orang yang keselamatan itu merasa bersyukur karena bisa melaksanakan atau sukses melaksanakan ibadah haji tanpa aral melintang. Dengan satu harapan bahwa haji yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang diterima, yang mabrur, tidak ada balasan selain daripada surga. Mereka berharap didoakan oleh para undangan agar supaya hajinya mabrur. Dan minta didoakan ini juga merupakan ada landasan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tidak kemudian kita mengumbar suzon kita bahwa orang yang mau berangkat haji selamatan itu merupakan bentuk-bentuk pamer misalnya. Orang yang datang dari haji juga merupakan bentuk-bentuk riya misalnya. Tidak bisa begitu. Tetapi kita lebih aman agar supaya kita tidak berdosa, maka semuanya kita pahami sebagai sebuah, kita pahami dengan landasan husnudzon, prasangka yang baik. Termasuk konvoi misalnya. Mereka datang disambut dengan konvoi sepeda motor atau konvoi-konvoi yang lain. Hal semacam itu janganlah kita mengumbar pemikiran-pemikiran sudzon, tetapi kita husnudzon bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sebuah syiar, sehingga masyarakat terdorong hatinya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena dengan ibadah haji masyarakat bisa menerima dengan memuliakan mereka yang datang dari Mekah Al-Mukarramah dan dari Madinatul Munawwarah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Termasuk juga gelar haji itu sendiri. Bisa kita pahami sebagai dengan landasan husnudzon sebagai syiar, salah satu bentuk syiar. Tetapi kalau kita mengumbar suudzon, maka yang muncul pikiran liar kita bahwa itu adalah bentuk-bentuk riya dan seterusnya. Yang sesungguhnya apabila itu kita biarkan otak kita mengikuti hal yang bersifat suudzon, maka tidak ada untungnya buat kita. Apa untungnya kita suudzon ketika husnudzon itu bisa kita lakukan? Oleh karena itu, kita harus bijak menyikapi segala sesuatu, sehingga kita bisa dengan cerdas memberikan landasan pikiran-pemikiran husnudzon kepada segala sesuatu, sehingga
paling tidak kita terselamatkan. Dan kita terselamatkan bukan dari suudzon itu sendiri, tetapi juga terselamatkan dari ghibah dan terselamatkan dari mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan begitu maka terselamatkanlah hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan-perbuatan yang secara begitu saja menghancurkan, menghabiskan pahala-pahala yang kita miliki. Karena ketika kita ghibah, ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, ketika kita suudzon kepada orang lain, maka Allah mencatat itu semuanya sebagai sebuah dosa. Dan dosa-dosa seperti ini harus kita tutupi. Atau dosa-dosa semacam ini menuntut untuk dibayar seperti hutang. Sehingga nanti ketika kita di akhirat akan ada seseorang yang meninggal dengan membawa banyak ibadah, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala puasa dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pahala-pahala yang dibawa itu habis karena dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizolimi, yang pernah disakiti, termasuk yang pernah diribai atau pernah disuudzoni. Pahala-pahala itu habis. Karena ketika pahala-pahala itu habis, maka kejelekan dari orang yang disakiti, dizolimi itu diberikan kepada kita sebagai bentuk pembayaran. Sehingga yang ada pada kita, yang terkumpul pada diri kita adalah dosa-dosa kita sendiri dan dosa-dosa yang ditransfer dari rekening orang lain. Dan itu membuat kita akan celaka. Karena celaka di akhirat itu sangat luar biasa dibandingkan dengan celaka di dunia. Kalau celaka di dunia bisa dicarikan jalan keluar, misalnya minta maaf, minta dihalalkan, minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Tetapi ketika kita di akhirat, maka tertutuplah semua pintu maaf, tertutuplah semua pintu taubat. Yang ada adalah sebuah pertanggungjawaban. Oleh karena itu mari kita berusaha sedapat mungkin untuk menjaga diri kita. Dan kita berhati-hati dari segala sesuatu yang membuat kita menerima risiko yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.